Eh, Ibu-ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ma'budi al-haqq fi kulli zaman wa makan. Wa asyukru lahu li akmali sihhatil ajsadi wal jinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minal muhdatsat wa minan nar. Kita kembali di suasana yang penuh syukur dan gembira ini, ibu-ibu, di tempat yang sama-sama kita cintai, rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, tempat yang suci dan mulia. Kita berkumpul kembali di sini untuk melanjutkan pelajaran kita yang sama-sama kita cintai juga di kitab kita Minhajul Muslim, untuk melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran sebelumnya. Dan kita masih di tema salat. Insyaallah kita akan masuk di pembahasan pagi hari ini, pembahasan terkait dengan pembagian salat, meliputi salat wajib, juga salat sunnah dan salat nafilah. Salat wajib, salat sunnah dan salat nafilah. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, dari majelis ini kita doakan saudara-saudari kita yang secara khusus yang menyamai kita di majelis ini, dan secara umum kaum muslimin. Kita berdoa kepada Allah semoga senantiasa kita dibimbing, senantiasa diliputi taufik, hidayah, ma'unah, dan juga pertolongan dari Allah. Kawan-kawan kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan juga kawan-kawan kita yang sedang memiliki masalah, Allah selesaikan masalahnya. Dan yang sedang menghadapi ujian, agar Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita di pagi hari ini, ibu, kita di materi kedua, halaman 376, pembagian salat. Salat wajib, salat sunnah dan salat
nafilah. Ya, salat wajib ma'ruf ya, ibu, salat wajib ma'ruf yang difardukan. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Ini berdasar kepada sabda Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, "Khamsu salawatin katabahunallahu 'alal 'ibad." 5 salat yang Allah wajibkan atas hamba. Man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'a. Siapa yang melakukannya tidak menyia-nyiakan darinya sesuatu apapun, istighfafan bihaqqihin, karena menyepelekan hak-haknya, dia datang ke dalam salat tersebut dengan penuh siap raga dan batin, berinteraksi dengan Allah di dalam salatnya. Dan kita harus belajar untuk itu, Ibu ya. Kita harus belajar untuk itu. Memutus diri dari seluruh aktivitas yang menyibukkan diri dan menyiapkan satu waktu khusus untuk kita bertemu dengan Allah di setiap salat. Itu Rasulullah bersabda demikian. Siapa yang melakukannya tidak menyia-nyiakan sesuatu pun dari salat itu karena menyepelekan hak-haknya. Datang dengan tunduk, datang dengan penuh penyerahan diri, totalitas, datang dengan suasana jiwa yang tenang, khusyuk. Ya, istighfafan bihaqqihin, tidak menyepelekan hak-haknya. Apa kata Sidina? Kana lahu 'indallahi ahad. Baginya itu ada janji dari Allah. Baginya itu ada janji di sisi Allah. Allah simpan janji itu. Dan tentu sebaik-baik penunai janji tentu Allah. Sebaik-baik penunai janji adalah Allah. Allah tidak pernah menzalimi siapapun di dalam janji, di dalam hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Allah menyiapkan janji baginya di sisinya. An yudkhilahul jannah. Janjinya apa? Untuk memasukkan dia ke dalam surga. Siapa yang datang ke dalam salat dengan apa? Dengan sepenuh jiwa dan raganya, dengan sepenuh jiwa dan raganya berserah diri kepada Allah, maka janji Allah tersimpan di sisinya, yaitu Allah akan memasukkan ia ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihin. Siapa yang tidak melakukan seperti itu, tidak mendatangi salat seperti kriteria berikut tadi, falaysa lahu indallahi ahad, maka tidak ada janji baginya dari Allah. Allah tidak menjanjikan. Allah tidak menjanjikan. Tetapi demikian, apa kata Sidina? Insya'a azabah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya. Wa insya'a ghafaralah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Tapi kalau orang datang ke dalam salat tersebut dengan kriteria yang kita sebutkan tadi, mendatangkan rukun-rukunnya dengan sempurna, wajibnya dengan sempurna, sunnahnya dengan sempurna, menjauhi dari hal-hal yang bisa mencederai dari kesempurnaan salat itu, maka Allah janjikan untuknya apa? Surga. Dan itulah momen yang paling lezat bagi orang saleh. Saat ia bertemu dengan Allah di dalam salatnya. Maka hendaknya kita menjaga momen ini, Bu. Maka hendaknya kita menjaga momen yang besar ini, yaitu salat. Salat sunnah, yang dimaksudkan dengan salat sunnah adalah salat witir, salat sunnah sub, atau mungkin yang kita kenal dengan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib 10 rakaat atau 12 rakaat. Siapa yang menjaga 12 rakaat dari salat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya apa? Istana di dalam surga. Siapa yang menjaganya? Siapa yang menjaganya, Allah akan janjikan itu. Ini dari langkah-langkah untuk menggapai pahala yang berlipat dari amalan-amalan yang dianjurkan. Ini adalah langkah-langkah
untuk menggapai pahala yang berlipat dari amalan-amalan yang dianjurkan. Seseorang pernah datang kepada Sayyidina bahwa jika aku mencukupkan diri dengan salat ya Rasulullah, salat wajib saja, artinya tidak dengan salat sunnah. Kemudian aku mencukupkan diri dengan apa? Mencukupkan diri dengan puasa saja yang wajib, tidak dengan sunnah. Apakah aku akan masuk surga ya Rasulullah? Apa kata Sayyidina? Kalau diterima masuk surga. Ya. Tapi orang yang melangkah lebih jauh dari itu, menggapai dari lipatan-lipatan pahala atau lonjakan-lonjakan pahala dari perkara-perkara yang dianjurkan berupa hal-hal yang disunnahkan, maka itu terjamin untuk dirinya lebih aman. Kalau kita boleh katakan positioning dirinya itu apa ibu-ibu? Lebih aman begitu. Karena ada orang datang kelak di akhirat itu datang dengan pahala salat yang banyak banyak kurangnya. Bolongnya di sana sini. Karena mungkin kehilangan keutamaan bacaan atau kehilangan, ya siapa yang, apalagi kadang kita sholat di sholat sir itu kadang ibu-ibu ya, sholat zuhur. Yang harus mengucapkan waladhdallin itu harusnya 6 atau 5 harakat. Tapi kenapa kita baca 2? Ya, karena kadang itu demikian ibu-ibu. Karena kadang kita nggak sama cara kita sholat sir dengan sholat jahar atau sholat jamaah. Kalau di sholat jamaah itu panjang kita baca ayat. Waladhdallin misalkan di suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi kalau pas salat sendiri waladhdallin, amin. Gitu. Jadi perbedaan yang apa? Sangat jauh sekali gitu. Kemudian 2 rakaat mungkin di salat wajib itu kita bisa ambil sekian menit. Tapi kalau salat sendiri 2 rakaat sekian. Taib. Siapa yang menjaga 12 rakaat dari salat sunnah rawatib, ini yang kita sebut dengan salat apa? Salat sunnah, dengan istilah sunnah. Dengan istilah sunnah. Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya. Iya. Atau 2 rakaat sebelum dua rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, nanti ada yang ghair muakkad, yang tidak ditekankan. Yang tidak ditekankan yaitu apa? 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat salat sunnah sebelum asar. Karena ba'diyah kan enggak ada. Ya, 10-nya itu 2 rakaat yang muakkad, yang ditekankan itu 10 atau 12 rakaat. Atau 12 rakaat yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian ghair muakkad itu 4 rakaat sebelum asar. Ya, tentu ya kalau itu dilakukan, didatangkan, ya tentu melampaui lagi dari lonjakan pahala yang akan diraih. Dan itu tadi ibu-ibu bahwa banyak mengamalkan perkara-perkara sunnah itu sebab menjadi tersambungnya tali hubungan cinta antara pencipta dengan makhluknya, antara Allah dengan makhluk. Banyak menghidupkan amalan-amalan sunnah. Salat 2 hari raya, salat gerhana, salat istisqa. Ini semua kita termasuk salat apa? Sunnah muakkadah. Salat tahiyyatul masjid, salat rawatib yang tadi kita sebutkan, salat 2 rakaat setelah wudu. Baik, salat duha, salat tarawih, salat malam, ya. Baik, ini salat apa? Salat sunnah, baik yang muakkadah maupun ghair muakkadah. Kemudian ada jenis yang ketiga, itu disebut dengan salat nafilah. Ya, salat nafilah ini adalah salat yang selain dari salat sunnah yang kita sebutkan tadi. Atau dengan istilah lain, salat sunnah mutlak. Salat sunnah
mutlak. Mutlak itu ya tidak terkait dengan apapun dan tidak terikat dengan sebab apapun. Saya ulang ibu-ibu, salat sunnah mutlak itu adalah salat sunnah yang dilakukan tidak terkait dengan apapun dan tidak terikat dengan sebab apapun. Ya jadi ibu salat sunnah aja. Niatnya apa Ustaz? Ya salat sunnah gitu. Ya, salat sunnah. Misalkan seperti kalau yang laki-laki kalau datang Jumat sebelum khotib naik ke mimbar, dia salat sebanyak-banyaknya itu. Itu namanya apa? Salat mutlak. Kalau ada yang sibuk dengan zikirnya misalkan, ada juga yang sibuk dengan salatnya. Ya, misalkan dia salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid, setelah itu dia bangkit lagi salat 2 rakaat, bangkit lagi salat 2 rakaat, bangkit terus sampai khotib naik mimbar misal begitu. Nah, itu namanya salat mutlak. Jadi dia tidak terikat oleh sesuatu pun dan tidak terikat dengan sebab apapun. Baik. Jadi kita bagi tadi salat wajib, salat sunnah dan salat nafilah. Salat nafilah ini adalah salat apa? Salat mutlak. Baik. Syarat-syarat salat ini harus dipenuhi. Syarat-syarat salat berikut ya, untuk syarat wajib salat itu dilakukan. Syarat-syaratnya apa saja? Pertama muslim. Ya, pertama muslim. Ini berdasar kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang kafir tidak wajib salat. Ya, tidak wajib salat. Tetapi ya ini perbincangan di kalangan ulama usul atau perdebatan di kalangan ulama usul. Apakah perintah wajib salat ini adalah untuk seluruh makhluk atau umat, melikupi atau mencakup muslim atau non muslim? Berarti kalau dia mencakup keseluruhannya, berarti orang kafir tidak salat, dia akan berlipat-lipat dosanya dan akan berlipat-lipat siksaannya. Selain karena kekufurannya juga menolak apa? Syariat atau meninggalkan syariat. Sayyidina bersabda, umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dengan sebab 2 kalimat inilah peperangan itu diletuskan atau dilakukan. Baik. Yaitu agar tegak kalimat la ilaha illallah dan tegak kalimat Muhammad Rasulullah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dan aku juga diperintah untuk apa? Agar mereka menegakkan salat dan mereka menunaikan zakat. Baik. Itu pernah Sayyidina sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika beliau mau pergi dakwah ke Yaman. Itu di antara pesan beliau kepada Sayyidina Mu'adz, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Terulah mereka itu untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini seruan dakwah pertama kali. Artinya kamu kalau dakwah wahai Mu'adz, materi yang pertama kali yang harus disampaikan itu apa? Materi tauhid. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Fa in ata'u laka bizalika fa akhbirhum. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, dalam perkara itu, maka kasih tahu mereka, annallaha qad faradha alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Bahwa Allah mewajibkan atas mereka 5 salat dalam setiap hari dan malamnya. Setelah mereka masuk Islam, baru mereka kena kewajiban apa? Salat. Nah, jadi dari 2 dalil berikut bahwa syarat wajib salat tersebut pertama apa? Muslim atau Islam. Nah, kedua, syarat wajib salat itu berakal sehat. Jadi ya tidak diwajibkan salat bagi orang gila. Nanti masuk dalam perkara ini nanti orang yang pingsan. Nah, nanti masuk kategori ini sampai dia siuman, sampai dia sadar. Rufi'al qalamu an salasa. Pena pencatat amal itu diangkat dari 3 orang.
Anin naimi hatta yastayqis, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dari selama tertidur itu dia terbebas dari itu. Wa anus sabiyyi hatta yahtalim, dari anak kecil hingga dewasa. Wa anil majnuni hatta ya'qil, dari orang gila sampai dia sadar atau sampai dia berakal. Ya. Jadi yang kedua, syarat wajib salat dilakukan adalah berakal sehat. Ya, bukan gila. Kemudian ketiga, balik atau dewasa. Ya, balik atau dewasa. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa catatan itu diangkat dari anak kecil hingga dia dewasa, anak kecil itu tidak terkena kewajiban salat. Tidak terkena kewajiban salat. Sampai dia apa? Sampai dia dewasa dengan tanda-tanda baliknya, dengan tanda-tanda kedewasaannya. Seperti misalkan bermimpi, berihtilam. Ya, yaitu mimpi hingga yang menjadikan dia keluar mani yang sebagai tanda balik, ya. Tetapi itu tadi tidak berarti apa? Tidak berarti menghilangkan menghilangkan kebolehan perintah untuk mengajak atau menyuruh mereka untuk salat. Menghilangkan perintah untuk mengajak atau menyuruh mereka untuk salat. Karena ini bagian dari pembiasaan atau pembelajaran. Pembiasaan atau pembelajaran. Mengajarkan anak-anak yang belum balik untuk salat, pembiasaan untuk anak-anak yang belum balik untuk salat. Sayyidina yaqul, muru auladakum bis-salati idza balagu sab'ah. Perintahlah anak-anak kalian untuk salat apabila mereka sudah sampai usia 7. Wadribuhum 'alaiha idza balagu al-'ashrah. Dan pukullah oleh kalian mereka atasnya, maksudnya atas salat, apabila mereka telah mencapai usia 10. Wa farriqu bainahum fil mazaji. Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Yang laki jangan lagi tidur sama mamahnya kalau sudah usia sekian, dan juga perempuan jangan tidur lagi sama papahnya kalau sudah usia sekian. 7 itu mode untuk mengajarkan, untuk pembiasaan. Perintahkan mereka untuk apa? Untuk salat. Ya. Umur 7 tahun. Ya, antara kelas 1 atau 2 SD ya. Ya. Kemudian umur 10 boleh untuk apa? Dipukul. Dan ini bentuk pendidikan Nabi. Bentuk pendidikan Nabi. Ya, kalau orang barat mengatakan tidak boleh memukul anak, bohong mereka itu, dusta mereka itu. Mereka itu enggak tahu cara mendidik anak mereka itu. Ya, memukul di sini tentu tidak memukul sampai mematahkan tulang atau merobek fisik atau merusak, tidak. Tetapi pukulan di sini pukulan pendidikan. Pukulan pendidikan di sini apa? Pukulan yang lahir dari rasa sayangnya orang tua agar anak ini kelak menjadi orang yang apa? Menjadi anak yang rajin salat. Itu disebut dengan pukulan pendidikan. Makanya kalau orang tua dulu itu sering kalau marah-marah itu mukul kita, itu orang tua bilang apa? Kadang-kadang kan balok itu diangkat sama orang tua. Ya, sul gitu, salat gitu kan. Kita lagi enak main gitu kan, naik balok gitu. 1 kali, 2 kali nggak mau, balok langsung naik. Kadang orang tua bilang apa? Aku nggak mukul kamu, yang aku pukul itu siapa? Kesalahanmu. Tapi tetap aja kita yang sakit ya kan? Tapi itulah orang tua. Pukulan orang tua itu adalah pukulan kasih sayang. Kasih sayang berangkat dari apa? Kekhawatiran orang tua jika kelak anak ini besar, apa jadinya kalau dia tidak tahu tentang salat? Apa jadinya anak ini kalau dia jauh dari salat? Ya maka ya bagian dari itu juga nanti adalah bahasannya yang di bawahnya itu adalah apa? Membiasakan anak untuk datang ke masjid. Itu bagus. Ya itu bagian dari hal yang dianjurkan. Karena terkait dengan salat. Mengerti tentang salat jamaah dan yang lainnya. Ya. Tapi memang ya ada kritik kita di beberapa praktek di lapangan ya tentang apa? Bawa anak ke masjid untuk salat ini. Itu usia 7. Perhatikan. Usia berapa? Usia 7. Ini kadang-kadang saya lihat ada ayah-ayah ini bawa anaknya umurnya 3 tahun, 4 tahun dibawa kemana? Ke masjid. Ditanya, ngapain gitu? Ingin kelihatan jadi ayah yang baik. Ya, jadi ayah yang baik. Ya. Istri lagi sibuk Ustaz di rumah. Memang itu kerjaan istri.
Suruh dulu jaga anak di situ. Ngapain? Masak, sibuk masak, nggak apa-apa. Urus anak. Ya. Kadang-kadang itu juga jadi apa ya? Jadi nasihat buat teman-teman. Ya kadang-kadang masjid diurus sama teman-teman, anaknya makin banyak itu anak-anaknya. Diurus sama orang umum dulu anaknya nggak ada tuh anak kecil. Karena orang umum itu nggak boleh. Kalau belum sunatan itu nggak boleh naik masjid. Kalau orang umum. Apalagi mau saf di ini. Karena bagi mereka itu nggak boleh ikut saf kalau anak kecil. Jadi biasanya harus di belakang. Makanya kalau orang umum itu kalau misalkan bilang kamu di belakang ya, itu bukan bermaksud tidak masuk dalam kategori mengusir anak dari tempat apa? Hak duduknya. Karena memang hukum sholat itu dia tidak diperkenankan untuk masuk di saf. Karena anak itu belum balik. Karena itu bisa memutus saf. Dan itu dapat sholat jamaah Ustaz, dapat sholat jamaah pahalanya. Tetapi apa? Kurang sempurna. Kan di dalam kita sebelum sholat apa? Sawwu sufufakum. Ya. Rapatkan barisan kalian, luruskan barisan kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Karena meluruskan, merapatkan shaf itu bagian dari kesempurnaan. Kalau dia terputus, ya hilang kesempurnaan itu. Makanya di DKM juga harus perhatikan hal-hal begini. Makanya kalau bisa, DKM itu kalau memang mengiyakan misalkan anak itu datang ke masjid, diurus anak-anak itu. Misalkan apa? Sholat di belakang, bikinkan dia saf tersendiri di belakang. Itu di antara cara. Ya, ini boleh masuk ke masjid anak-anak, cuman nggak diurus setelah itu. Yang repot, bapak-bapak yang sholat akhirnya apa? Hilang kekhusyuan. Itu perhatikan Nabi kita ya. Umur berapa dimulai dididik? 7. Ini kadang ada anaknya masih merangkak, itu dibawa kemana? Dibawa ke masjid. Ini kadang saya nggak tahu cara ikhwan berpikir yang begini itu. Sunnahnya di mana coba? Ini bid'ah yang begini itu. Bawa anak kecil ke masjid begitu bid'ah hukumnya. Ini kalau kita mau apa? Memonitoring diri dengan sunnah ya. Iya. Lalu Hasan Husain gimana Ustaz? Hasan Husain itu kalau beliau dibawa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kalau dibawa sama Nabi, itu Hasan Husain itu nggak ada ceritanya lari-lari. Jadi Hasan Husain itu dia fokus di mana? Di sisi siapa? Nabi Muhammad. Jadi nggak ganggu orang. Kalau anak kantum itu lari-lari sampai naik ke pundak orang. Gitu. Nah kadang ini kita nasihatin teman-teman. Julid amat Ustadz. Ini bukan julid. Ini nasihatin supaya orang itu juga tenang sholat di masjid. Makanya kita di PPC 5 itu ya lihat-lihat kondisi kalau PPC 5. Di PPC 5 itu sekarang alhamdulillah kita memberlakukan ada teman-teman yang 2 orang atau 3 orang nanti dia belakangan sholat jamaah. Jadi nanti anak-anak dibariskan dulu, dirapikan dahulu. Paling tidak itu jangan di area saf tengah. Paling tidak paling pojok mungkin anak-anak itu mulai saf. Kalau memang bapak-bapaknya mencukupi, karena memang begitu ya. Masjid itu kadang ya yang naik sholat jamaah kadang 5 orang bapak-bapaknya. Kalau anak di belakang, lebih banyak anak di belakang daripada bapak-bapaknya di mana? Di depan. Akhirnya ya kita lihat-lihat kalau misalkan bapak-bapaknya banyak, kita suruh anak di belakang. Tapi kalau bapaknya sedikit, gabung kemana? Ke depan. Supaya kelihatan banyak. Bapaknya juga nggak sedih amat nih sholat kita berapa saf gitu kan. 5 orang, belum 1 saf, tidak sampai 1 saf. Tapi itu diperhatikan. Ini untuk di masjid-masjid besar. Terutama di masjid-masjid besar. Yang sudah mumpuni dan juga mencukupi, jamaah juga banyak. Dan juga orang-orang banyak yang bisa dilibatkan, bisa diaktifkan. Itu bagus. Ini harus diperhatikan hal-hal berikut. Ya, tapi itu tadi. Kita tidak menghilangkan mode pendidikan atau memerintah anak untuk sholat. Mulai dari usia 7, suruh mereka kemana? Ke masjid. Biasakan mereka ke masjid. Usia 7 tahun. Ya, karena di situ akal sudah mulai merekam. Memorial sudah mulai apa? Memori sudah mulai bisa melihat apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat. Ya, dan yang paling kacaunya juga anak yang datang ke masjid, bapaknya nggak datang ke ini yang paling kacau nih. Ini yang paling kacau. Anaknya datang ke masjid, bapaknya nggak ada ke masjid. Ya. Sampai kita seuzon juga kadang-kadang. Nauzubillah. Suuzon kita, suuzon ya Ustaz. Iya.
Anak ini kadang nggak tahu entah dari mana dia tiba-tiba datang, ribut namanya di masjid. Kayak disengaja gitu. Jadi sih kita seuzon, jadi jangan-jangan disuruh sama orang tuanya datang ke masjid buat ngeributin doang gitu. Kayak. Tapi ibu-ibu juga harus kerjasama dalam hal yang seperti ini. Nah, ibu yang sekarang sudah tahu hukum fikih, jangan suruh suaminya bawa anak ke sini. Bawa aja bang, anak saya lagi masak ini, repot di rumah. Itu pekerjaan Anda sebagai seorang ibu. Iya. Terus nanti kalau suaminya nggak mau, dibilang suaminya nggak mau kerjasama dalam hal apa? Ngurusin anak. Ada waktunya, nanti bilang aja, bang nanti kalau selesai sholat, agak cepat pulang ya kak ya, nanti soalnya bisa bantu anak mungkin cebok dulu atau mandiin anak. Nggak apa-apa. Gitu, tidak apa-apa. Tapi jangan suruh suami, bang mau kemana bang? Mau sholat jamaah? Bawa dong 2 itu. Ya Allah, suaminya disuruh bawa anak. Gimana suruh bawa anak sholat? Iya. Bawa dong 2 itu. Terus begitu suaminya bawa anaknya sholat, begitu dia selesai masak di situ, langsung dia Langsung dia senderan di sofa, dia duduk tenang gitu buka HP. Suaminya itu ngejar-ngejar anak di sini. Ya Allah, ini istri-istri durhaka ini. Nah, ini harus diperhatikan ibu-ibu ya. Ya harus. Nah, itu bagusnya kita menikah sama orang yang tahu hukum fikih. Jadi dia bisa bekerja sama di hal-hal tertentu. Suami juga. Itu syukurnya kita nikah sama suami yang paham ilmu agama. Jadi tahu kapan kita dan di area mana dan untuk apa. Dalam hal kita bekerja sama itu penting hal-hal begini. Ya, hal-hal begini itu penting. Baik. Sallallahu alaihi wasallam yaqul muru auladakum bis-salati idza balagu 7. Perintahlah anak-anak kalian untuk salat apabila telah mencapai usia 7 dan pukullah mereka untuk salat apabila mereka telah mencapai usia 10. Ya. Pukul. Kirim sinyal melalui tangan itu. Ya, kirim sinyal melalui tangan. Enggak boleh begitu. Kamu harus berangkat untuk salat. Itu harus dilakukan ya dari orang tua. Kemudian yang keempat, syarat wajib salat tersebut selain tadi Islam, kemudian yang kedua berakal sehat, kemudian ketiga balik atau dewasa, kemudian keempat sudah tiba waktunya. Ini merujuk kepada surat An-Nisa ayat 103, fa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tegakkanlah oleh kalian salat, sesungguhnya salat itu wajib atas orang-orang beriman, kitaban mauquta, yaitu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Baik. Di halaman 379, silakan. Yakni memiliki waktu yang telah ditentukan batasnya, tafadhol dibaca oleh pembaca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yakni memiliki waktu yang telah ditentukan batasnya, di mana Jibril datang serta memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai waktu-waktu salat. Jibril berkata kepada beliau, "Berdirilah dan salatlah." Kemudian beliau menunaikan sholat zuhur saat matahari tergelincir. Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat asar. Seraya berkata, "Berdirilah dan sholatlah." Kemudian beliau menunaikan sholat asar pada saat panjang bayangan sesuatu benda setara dengan panjang aslinya. Ini untuk mengukur waktu sholat. Kalau dulu sebelum ada waktu ibu-ibu, sebelum ada waktu. Ini awal waktu sholat. Awal waktu sholat. Zuhur itu tergelincir matahari. Ketika matahari sedang berada di tengah-tengah panasnya itu, kemudian dia tergelincir sedikit ke arah barat, masuk waktu sholat zuhur. Itu yang dimaksud dengan tergelincir matahari. Kemudian sholat asar itu ketika panjang bayangan suatu benda itu setara dengan panjang aslinya. Kalau misalkan saya tancap kayu misalkan di bawah matahari itu, nanti bayangannya itu sama panjang dengan apa? Sama panjang dengan aslinya. Baik. Jibril datang kembali. Tafadhol.
Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat maghrib. Seraya berkata, Ini penting, waktu yang seperti ini penting ibu-ibu. Kalau misalkan kita berada di tempat yang tidak bisa kita untuk melihat waktu, atau nggak ada jam misalkan, atau tidak ada internet untuk nangkap waktu yang sifatnya otomatis. Nah, ini bisa dilakukan kalau misalkan kita lagi di gunung mungkin, atau lagi naik gunung, itu kan sulit untuk menebak waktu ini jam berapa. Nah, bisa melakukan dengan cara berikut. Jadi kita lihat matahari kita ketika di atas kepala itu di tengah-tengah, nanti dia bergeser kemana? Ke arah barat sedikit, dan itu biasanya agak redup. Biasanya agak lebih teduh dari sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan faih jahannam, yaitu panasnya neraka jahannam di tengah-tengah itu. Ya. Kemudian nanti kalau asar, panjang suatu benda dengan bayangannya itu sama. Di waktu maghrib, Jibril alaihi Sayyidina, beliau datang di waktu maghrib. Apa kata beliau? Tafadhol. berdirilah dan sholatlah. Kemudian beliau menunaikan sholat maghrib setelah matahari terbenam. Jadi kalau maghrib ukurannya apa? Matahari terbenam. Matahari terbenam masuk maghrib. Nah, Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat isya. Seraya berkata, berdirilah dan sholatlah. Kemudian beliau menunaikan sholat isya ketika sinar merah matahari setelah terbenam hilang. Berarti sholat maghrib itu mulai dari terbenam matahari sampai hilangnya mega merah. Sampai hilangnya mega merah. Itu kalau misalkan kita nggak ada waktu, kita bisa ukur. Begitu matahari terbenam, azan. Berarti sudah maghrib. Sampai kapan waktunya? Sampai hilang mega merah. Begitu mega merah hilang, berarti sudah masuk waktu isya. Baik. Tafadhol, lanjut. Jibril pun datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat subuh ketika fajar shadiq menyingsing. Kemudian beliau pun menunaikan sholat subuh. Iya, fajar shadiq menyingsing. Jibril, apa arti Jibril, ibu-ibu? Apa arti Jibril? Jabrail. Ada yang tahu? Allah, cuman meja aja, nggak ada hadiah ya? Apa arti Jibril? Jibril itu artinya Abdullah, hamba Allah. Itu ada Jibril. Ya. Il itu ada yang mengatakan itu salah satu nama dari nama. Tetapi itu tidak dibantah oleh sebagian ulama. Tapi itu tadi ada yang mengatakan Jibril itu artinya apa? Hamba Allah. Itu dalam bahasanya. Selanjutnya keesokan harinya lagi Sayyidina Jibril datang. Tafadhol. Jibril datang kembali untuk memberitahukan sholat zuhur kepada beliau. Seraya berkata, berdirilah dan sholatlah. Kemudian beliau pun menunaikan sholat zuhur ketika panjang bayangan sesuatu setara dengan panjang aslinya. Nah, berarti ini awal apa? Asar. Berarti kita ingin atau kita diajarkan awal waktu dan akhir waktu. Supaya orang tahu awalnya, dan paling tidak nanti kalaupun dia sholat di akhir, dia tahu akhir waktu. Ya, jangan sampai dia melakukan sholat di luar waktu. Karena melakukan sholat di luar waktu itu enggak sah. Tidak sah. Baik, lanjut. Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat asar. Seraya berkata, berdirilah dan sholatlah. Kemudian beliau pun menunaikan sholat asar ketika panjang bayangan sesuatu yang setara dengan panjang aslinya tadi hilang saat matahari hampir terbenam. Ya, itu berarti akhir dari sholat asar. Terbenam matahari, sudah masuk waktu maghrib dan sudah selesai waktu sholat asar. Seraya berkata, berdirilah dan sholatlah. Tafadhali. Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat maghrib. Seraya berkata, berdirilah dan sholatlah. Kemudian beliau pun menunaikan sholat maghrib pada waktu yang sama dengan waktu sholat maghrib sebelumnya tanpa ada pergeseran dari waktu sebelumnya. Itu makanya hati-hati ya, sholat maghrib itu waktunya itu sangat singkat. Makanya kita jangan sampai
Jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat maghrib. Secepat mungkin. Ya. Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat isya ketika pertengahan malam telah berlalu, atau dikatakan sepertiga malam yang akhir. Ya, kalau kita hitung malam itu dari maghrib ya sampai jam 12 malam. Berarti kira-kira ya sholat isya itu sampai jam 12. Sampai jam 12. Tapi kalau kita hitung lebih dari itu ya ada yang mengatakan sampai sebelum subuh atau dan ini mayoritas sampai sebelum terbit fajar. Terbentang waktu itulah waktu untuk sholat isya. Tapi kita sarankan sholat isya itu jangan sampai lebih atau lewat dari jam 12, ibu-ibu. Karena itu ada perbincangan di kalangan para imam, dan lebih selamatnya keluar dari khilaf itu lebih aman. Keluar dari khilaf itu lebih aman. Karena ada yang mengatakan bahwasanya lewat dari jam 12, itu pertengahan, itu berarti sudah apa? Sudah lewat waktu isya. Berarti sudah habis. Tapi itu tadi mayoritas mengatakan sampai, artinya kalau tidak ada sesuatu yang sifatnya mendesak atau sesuatu yang sifatnya penting sekali misalkan, atau ada uzur misalkan, nanti bisa, jangan sampai telat dari sebelum jam 12. Tafadhol, dilanjut. Kemudian beliau pun menunaikan sholat isya pada waktu tersebut. Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat subuh ketika keadaan sudah terang benderang. Seraya berkata, berdirilah dan sholatlah. Selanjutnya Jibril pun berkata, di antara kedua waktu tadi adalah waktu sholat. Iya, di antara kedua waktu tadi itu waktu apa? Sholat. Awalnya, tengahnya, sama akhirnya. Jangan sampai keluar dari yang diterangkan tadi. Itulah yang dimaksud di ayat tadi, bahwa innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang kelima, syarat dari wajib salat suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Berdasarkan atau merujuk kepada hadis, idza aqbalat haidatuki fatrukis shalah. Jika datang haidmu, maka tinggalkanlah oleh engkau salat. Ini syarat wajib salat. Meliputi tadi Islam, kemudian kedua berakal sehat, kemudian ketiga balik atau dewasa, keempat sudah tiba apa? Waktunya. Kemudian kelima suci dari haid dan nifas. Ada 5. Kemudian syarat sah salat. Setelah kita mengetahui dari syarat wajib dilakukannya salat, kemudian salat itu sendiri sah dengan syarat-syarat berikut. Salat itu sendiri sah dengan syarat-syarat berikut. Ketika Anda adalah orang yang wajib untuk melakukan sholat, maka perhatikan sholat berikut harus memenuhi syarat-syarat keabsahannya. Pertama, suci dari hadas kecil. Yaitu hadas yang mewajibkan wudhu. Iya. Tafadhol, lanjut. Suci dari hadas besar yaitu hadas yang mewajibkan mandi karena jinabah. Serta suci dari kotoran, yakni najis, baik pada pakaian, badan maupun tempat sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menerima sholat yang dilakukan tanpa bersuci. Baik, kedua, menutup aurat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Baik, sampai di situ Al-A'raf 31. Artinya orang ketika dia tidak sholat atau melakukan sholat dengan aurat terbuka, dengan syarat yang kedua ini berarti sholatnya tidak sah. Kalau dia sholat dengan tanpa apa? Dengan terbuka auratnya. Dan batasan aurat untuk laki-laki itu di antara pusar dan kedua lututnya. Antara pusar dan kedua lututnya. Ada yang mengatakan lutut bukan bagiannya. Berarti lutut ini bukan bagian. Ya. Berarti antara pusar dan lutut. Kalau kita mau analogi seperti ini, berarti dari sini ke sini. Berarti lutut bukan bagian dari aurat. Nah, itu kalau kita mau terjemah ya. Tetapi ya, mayoritas ulama ahli fikih lutut itu apa? Aurat. Batasannya sampai di situ. Jadi lutut itu sendiri ya jangan sampai terlihat. Harus di bawah
Di bawah lutut. Sementara batasan aurat wanita itu di dalam sholat selain dari muka dan kedua telapak tangan. La yaqbalullahu salata haidhin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima salat wanita yang sudah haid atau balik kecuali dengan memakai khimar. Khimar itu kudung. Ya, kerudung. Ya, kerudung atau baju kurung. Di sini disebutkan atau baju kurung. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah ditanya mengenai salat wanita yang memakai gamis dan jilbab, itu tidak disertai kain. Idza kana dir'u sabigha yughatti dhuhura qadamaiha. Jika gamis itu panjang, kata Nabi, hingga menutupi bagian atas kedua kakinya. Maka bagusnya memang perempuan itu ya lengkap. Ketika dia salat itu memakai serangkaian dari pakaian yang menutup bagian dalam, kemudian dilabuh lagi dengan apa? Dilabuh lagi dengan apa? Dengan baju kurung atau apa kalau istilah kita gamis ya? Apa bagi perempuan tuh? Jubah apa? Gamis ya. Iya, gamis. Kemudian kalau pakai muknah, kalau pakai kerudung juga kerudung yang apa? Panjang memenuhi syarat untuk kita masuk ke dalam salat. Jadi yang pertama suci dari hadas kecil. Kalau yang hadas kecil itu dengan wudu, hadas besar dengan apa? Mandi. Kemudian kedua, menutup aurat. Kemudian yang ketiga, syarat sah salat itu menghadap ke kiblat. Ini merujuk kepada dalil Al-Baqarah 144. Allah Ta'ala yaqul wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ya, selama tidak ada apa? Selama tidak ada uzur. Ya, ini ke arah Masjidil Haram. Dikecualikan dari beberapa kriteria berikut atau alasan-alasan berikut, yaitu orang-orang yang tidak bisa untuk menghadap ke arahnya, ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah, karena mungkin alasan takut. Pertama karena peperangan, salat perang misalkan, ya. Kemudian atau karena apa? Sakit yang memang tidak bisa untuk bergerak dari tempat tidur misalkan, karena memang posisi mungkin di rumah sakit sudah posisi ke arah sana, dan dia sendiri juga memang tidak kuat untuk apa? Untuk bergerak ke arah kiblat misalkan, dia sholat ke arah mana yang dia mampu. Nah, orang-orang yang demikian, uzur-uzur demikian ini, itu gugur dari persyaratan menghadap ke arah apa? Kiblat. Sama juga dengan orang yang sedang mengadakan perjalanan atau bepergian. Ya. Yang mungkin berada di atas tunggangannya atau berada di atas kendaraannya. Maka boleh baginya untuk melakukan sholat baik menghadap kiblat atau menghadap ke arah lainnya. Ini bisa kita lihat merujuk kepada dalil anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi wa huwa muqbil min Makkah ila al-Madinah. Bahwa Nabi menunaikan sholat di atas punggung binatang kendaraan beliau. Ya, wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah. Di mana saat itu beliau berangkat dari Mekah menuju ke mana? Ke Madinah. Haitsuma tawajjahat bih. Sehingga beliau menunaikannya ke arah mana saja binatang atau kendaraan itu apa? Menghadap. Jadi mungkin sama mungkin dengan orang ketika berada di atas kapal misalkan. Mungkin kapalnya ke sana, mungkin kapalnya ke situ, itu tidak apa-apa. Baik. Nah, jadi ada berapa syarat sah salat? Ada 3. Suci dari hadas kecil atau hadas besar, kemudian kedua menghadap kiblat atau menutup aurat yang kedua. Ya, menutup aurat. Kemudian ketiga menghadap kiblat. Baik. Hal-hal yang diwajibkan dalam salat dan yang disunahkan, yang dimakruhkan, yang membatalkan dan yang dibolehkan. Nah, kita akan klasifikasi hukum-hukum berikut. Pertama apa? Yang diwajibkan, yang disunahkan, yang dimakruhkan. Baik. Kemudian yang membatalkan, yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Kemudian apa? Yang dibolehkan. Kita mulai dari hal-hal yang diwajibkan. Hal-hal yang diwajibkan di dalam salat. Pertama, berdiri. Berdiri tegak di dalam salat fardu bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Ini merujuk kepada dalil Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah. Nah, jadi di sini apa? Berdiri. Ini wajib salat. Ya, wajib di dalam salat itu sendiri pertama, berdiri di dalam salat fardu. Bagi yang apa?
mampu. Kalau nggak mampu ya dengan semampunya. Dengan semampunya. Ini merujuk kepada dalil shalli qa'ima, salatlah kamu dengan berdiri, fa illam tastati' fa qa'ida. Kalau kamu nggak kuat atau nggak mampu, maka dengan salat duduk, fa illam tastati' fa 'ala jam. Kalau kamu tidak mampu juga, maka silahkan kamu salat dengan apa? Berbaring. Ya, pokoknya apa? Semampunya. Ini benar-benar salat itu tidak dibiarkan lepas ya. Tidak dalam mungkin kamu sakit jangan salat gitu, enggak. Bahkan saya katakan kan, ketika orang itu misalkan dalam hal wudu saja, ketika dia nggak mampu pegang air, dia ganti dengan apa? Tayamum. Dengan apa? Debu. Ketika misalkan debu dia nggak mampu, bagaimana caranya? Wudunya nggak bisa, debu juga nggak bisa, apakah libur sholat? Libur sholat dulu. Misalkan dia memang debu juga nggak bisa, alergi misalkan, penyakit memang harus disembuhkan. Air juga dia nggak bisa sentuh, karena mungkin alergi, dingin yang harus disembuhkan. Bagaimana cara dia bersuci? Ya udah, sholat aja. Sholat aja. Nggak mesti harus wudu, nggak mesti harus apa? Tayamum. Sudah, sholat. Artinya benar-benar sholat ini, ibu-ibu, itu jangan sampai lewat dalam setiap kondisi. Dalam semua kondisi. Mau sakit, mau apa, itu sudah kita diberikan apa? Sudah diberikan rukhsah atau keringanan-keringan. Kalau kamu nggak bisa begini ya begitu. Kalau nggak bisa begini, bisa melakukan yang lebih ringan dari itu. Nah, itu pertama apa? Berdiri. Kemudian kedua apa? Niat. Ya, yaitu ketetapan hati. Niat itu adalah ketetapan hati untuk melaksanakan sholat yang sudah ditentukan. Ketetapan hati untuk melaksanakan sholat yang sudah ditentukan. Hati mengatakan asar, kemudian Anda misalkan sholatnya sholat zuhur, yang nggak sah. Berarti harus ulang sholatnya. Harus ulang. Baik. Dari rumah misalkan sholatnya, niatnya sholat apa? Oh, saya mau sholat zuhur, mau jamaah sholat zuhur ke masjid. Kemudian begitu takbir, ingatnya asar, dan dia pasang niat sholat asar. Gimana tuh, Bang? Gas, maksudnya? Nggak sah. Oh, nggak sah. Anak kira gaskan gitu. Nggak sah. Iya. Ya, harus ulangnya, salatnya harus diulang. Baik. Nah, jadi ini merujuk kepada apa? Kepada hadis innamal a'malu binniyat. Baik. Sesungguhnya sah dan tidaknya amalan itu tergantung dengan niat. 3. Takbiratul ihram. Ini syarat wajib ini. Syarat wajib. Sah untuk apa? Untuk di dalam salat. Wajib. Ini kalau kita katakan ini masuk dalam kategori apa? Rukun salat. Ini kalau jatuh ini nggak boleh. Ya, ini harus diulang. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang disertai dengan apa? Berdiri tegak, pasang niat. Itu namanya apa? Takbiratul ihram. Sunnahnya mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa takbir dalam posisi berdiri tegak. Allahu Akbar. Kalau misalkan kita dapat makmum atau imam dalam posisi misalkan ruku, berarti 2 kali takbirnya. Takbir ketika datang masuk ke shaf, Allahu Akbar, takbiratul ihram yang disertai dengan niat. Kemudian langsung takbir lagi, Allahu Akbar, ikut apa? Jangan langsung Allahu Akbar langsung ruku. Berarti dia tidak takbiratul ihram. Ini merujuk kepada dalil miftahus salatus tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci atau pembuka salat itu adalah bersuci, dan pengharamnya itu adalah takbir, dan penghalalnya itu adalah apa? Salam, atau tidak boleh melakukan apapun itu begitu sudah apa? Takbir itu makanya disebut apa? Tahrim, pengharaman. Jadi aktivitas yang di luar kaitan dengan sholat itu nggak boleh lagi. Kalau sudah apa? Takbir. Nah, penghalalnya boleh untuk melakukan aktivitas di luar itu dengan apa? Dengan salam. Kemudian yang keempat apa? Membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Dan di sini umum sayyidna.
Beliau menyebutkan umum. Mau salatnya munfarid, salatnya apa? Jamaah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca apa? Fatihatil Kitab. Tapi di sini dijelaskan ya oleh Syekh 383. Coba dibaca ya. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Tafadhol. Membaca Al-Fatihah berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi kewajiban itu digugurkan dari makmum manakala makmumnya membacanya dengan suara keras. Imamnya. Tetapi kewajiban itu digugurkan dari makmum manakala imamnya membacanya dengan suara keras. Karena makmum diperintahkan supaya diam serta mendengarkan bacaan imamnya. Ini mazhab beliau. Mazhab beliau, pemilik kitab. Bahwa makmum ketika sholat jamaah atau sholat jahar imam baca keras, maka jatuh darinya apa? Kewajiban atau boleh untuk dia tidak membaca Al-Fatihah. Karena sudah terwakili oleh imam. Karena kewajibannya itu akan berpindah lagi kewajiban yang lain. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an atau jika dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarlah oleh kalian. Dengarlah oleh kalian dengan baik-baik. Wa ansitu, dan perhatikanlah dengan tenang, diam. Jadi jangan apa? Jangan ikut membaca. Jangan ikut membaca. Nah, dari dalil berikut itu ada yang mengaitkannya dengan apa? Dengan di kasus salat. Tapi mayoritas ulama fikih tidak demikian. Ayat ini berbicara tentang demikian, tetapi tidak untuk salat. Tapi karena untuk salat dikecualikan dengan hadis berikut. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Berarti kasusnya apa? Khusus untuk salat itu memang wajib orang untuk apa? Baca Al-Fatihah, baik untuk salat sendiri maupun salat jamaah. Tapi aku lihat di antara dua pendapat ini semua berdalil. Tapi kalau yang ingin mengamalkan yang misalkan baca Al-Fatihah supaya lebih tenang, karena itu hukum asal. Karena menggugurkan Al-Fatihah itu keluar dari hukum apa? Asal. Dan itu bahaya. Artinya khilaf ini, perbedaan pendapat ini, itu kita akan merasa aman dengan tetap membaca apa? Al-Fatihah. Tapi dengan kita meninggalkan Al-Fatihah di saat kita sholat jamaah, ya tinggal kita berpegangan dengan dalil yang tadi. Karena ini di luar dari dalil apa? Di luar dari dalil secara khusus tentang salat. Yang mengamalkan maka perhatikan berikut ya. Makanya biasanya kalau imam-imam di kampung itu biasanya agak dia diam sebentar biasanya. Waladhdallin. Amin. Nah, imam biasanya agak diam sebentar untuk memberikan waktu makmum untuk baca Al-Fatihah. Tapi masalahnya Ustaz, ada imam langsung baca. Ada cara berikut misalkan, kalau misalkan bisa dengan beberapa cara berikut. Kalau misalkan imam baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, nah ikuti imamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Supaya tidak jatuh dari apa? Al-Fatihah. Ya karena setelahnya itu akan dibacakan ayat. Ya, dibacakan ayat. Jangan sampai imam juga sibuk, kita juga sibuk. Ya. Tapi demikian pun tetap mengatakan ya, kalau mayoritas mengatakan wajib tetap baca Fatihah ya, itu tidak berdampak. Imam baca ayat, kita baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, fokus kembali lagi untuk mendengarkan imam baca ayat. Paham ibu-ibu ya? Dan juga sabda Rasulullah, beliau berdalil dengan dalil berikut, "Idza kabbara al-imamu fakabbiru." Jika imam telah bertakbir, bertakbirlah kalian. Wa idza qara'a fa'amsitu. Jika dia telah diam, jika dia telah membaca, maka diamlah. Amsit. Ini menunjukkan apa? Kalau untuk kasus sholat jamaah itu dipisahkan kasus. Jadi makmum tidak baca apa lagi. Tidak baca bacaan apa-apa lagi. Jadi dia sudah terwakili dengan bacaan apa? Imam. Tapi imam kalau baca sir, kalau beliau tetap mewajibkan makmum untuk membaca. Kalau untuk imam yang sir. Tapi itu tadi, kalau mau konsisten dengan pendapat bacaan terwakili oleh imam, berarti kalau dia jatuh bacaan sesuatu apapun, itu sudah diwakili oleh apa? Oleh imam. Baik.
Tapi wallahu alam ini yang paling benar, bahwa untuk sir, untuk yang mengatakan tadi untuk jamaah jatuh boleh atau tidak, kita sepakat untuk sholat sir meskipun jamaah itu tetap wajib untuk baca Al-Fatihah. Ini yang paling kuat. Kemudian yang kelima yaitu rukun atau wajib sholat berikut apa? Ruku. Ya, ruku dengan apa? Dengan tumakninah dengan tenang. Keenam, bangkit dari ruku dengan apa? Dengan tenang. Ya, bangkit dari ruku dengan tenang untuk menuju ke mana? Ke i'tidal. Tsumma rfa' hatta tatma'inna raki'a, tsumma rfa' hatta ta'dali qa'imah, kata Sayyidina. Kemudian rukuklah hingga kamu itu tumakninah, lurus, punggungmu itu lurus. Dalam keadaan apa? Ruku. Jangan bengkok-bengkok. Allahu Akbar, subhanallah, langsung naik. Ya. Dan itu disangsikan salat yang membawa bacaan satu rukun ke satu rukun itu disangsikan untuk tidak sah. Contoh misalkan, orang lagi salat misalkan, dia misalkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu wa syi'ta min syai'in ba'du. Sampai ke mana? Sampai ke sujud. Habiskan dulu bacaan itu ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Habiskan dulu bacaannya. Baru kemudian turun. Allahu akbar. Menuju salat. Subhana rabbiyah a'la. Jangan subhana rabbiyah sambil dia berdiri dari sujud menuju ke rukun berikut. Itu apa? Duduk di antara dua. Ini enggak sah salat seperti ini. Karena setiap rukun atau setiap dari gerakan salat itu memiliki bacaan masing-masing. Ini harus diperhatikan hal-hal demikian. Dan kadang-kadang hak-hak salat yang seperti ini itu enggak terjaga ketika kita salat apa? Sendiri. Enggak terjaga di kala salat sendiri. Apalagi lagi ada paket yang datang. Assalamualaikum, paket. Waduh gitu. Ngebut itu langsung salat itu. Yang tadinya sami Allah langsung apa? Sami Allahnya langsung Allahu Akbar, langsung ditendos itu. Sami Allahu Akbar. Langsung sujud. Ya, hak-hak demikian tuh kadang-kadang kita jatuh dari kefokusan kita ibu-ibu. Demikian kita datang menghadap kepada Allah. Itu memalukan kita ini kalau demikian. Kita datang dengan apa? Dengan kekurangan sementara kita ingin apa? Kesempurnaan. Baik. Bangkit dari ruku jadi berikan hak-haknya. Itulah yang tadi yang dikatakan. Siapa yang datang ke dalam salat tersebut dan dia berikan salat itu sesuai dengan haknya, maka Allah akan mengadakan janji dengan dia. Pasti masuk apa? Masalahnya sekarang sudah baik tak salat kita? Ya, baik. Bangkit dari apa? Sujud. Hati-hati bangkit dari sujud. Duduk di antara dua apa? Sujud. Jangan sampai bangkit dari sujud lagi. Nah, itu yang sering kita lihat di pameran-pameran apa? Salat tarawih. Ya, pameran-pameran salat. Ada aja. Allah, sami Allah Akbar. Enggak, ini salat seperti ini enggak diterima. Ya, salat seperti ini tidak sah karena tidak terpenuhi syarat-syarat sah, wajib atau rukun. Baik. Kemudian yang kesembilan, tumakninah. Tumakninah itu apa? Tenang sejenak, seukuran satu kali bacaan. Subhana rabbiyal azim sampai selesai. Jangan subhana rabbiyal azim sambil apa? Sambil bangun ke rukun berikutnya. Dan perhatikan ketika takbir ibu-ibu, ya. Pertengahan antara tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang. Perhatikan ibu-ibu ke arah saya. Perhatikan bacaan takbir ketika kita perpindahan dari satu gerakan ke satu gerakan. Misalkan ketika kita berdiri, sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu sampai selesai. Kemudian kita turun ke mana? Ke sujud. Pertengahan antara tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek, tetapi di antara area dari ketika turun sampai ke sujud. Iya. Karena itu takbirnya. Jangan takbir sesudah disujud. Atau jangan takbir masih berdiri. Misalkan ibu misalkan mau turun ke mana? Mau turun sujud misalkan. Takbir dulu dia. Allahu Akbar. Baru sujud. Nah, jatuh dia. Nah, ini nggak boleh yang begini. Nah, jadi jangan, saya pernah lihat imam itu begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana salat begitu? Apalagi dia turun dulu, baru dia setelah di sujud dia bilang apa? Allahu Akbar. Saya kadang ini belajar salat dari mana? Salat yang begini begitu.
Jadi sholat itu, takbir itu, perpindahan takbir itu. Perpindahan dari satu gerakan ke satu gerakan. Perhatikan. Tapi jangan juga terlalu panjang. Karena kita kasihan nanti makmum di belakang. Aduh, panjang banget takbirnya gitu. Karena ada kalau di kampung itu, dari mulai semenjak berdiri, Allahu Akbar. Gitu. Terlalu apa? Terlalu panjang. Sekedarnya saja. Antara dari gerakan ini ke gerakan berikut. Misalkan apa? Kita mau turun, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Paham ibu-ibu? Nah. Itu jadi tumakninah. Tenang di dalam sholat seukuran apa? Seukuran satu kali bacaan. Atau kalau sujud, itu sampai sempurna sujudnya. Kemudian kalau ruku sampai lurus apa? Punggungnya. Ya. Kalau bengkok-bengkok dikit gimana Ustaz? Enggak apa-apa bengkok-bengkok dikit. Ya. Enggak apa-apa kalau bengkok-bengkok dikit. Karena kita juga enggak bisa lihat masalahnya. Tayyib. Nah, lebih dari waktu seukuran itu berarti hukumnya apa? Sunnah. Kurang dari seukuran itu berarti hilang dia dari satu rukun. Itu apa? Tumakninah. Itu bisa terancam salatnya tidak sah. Dan itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang salat, irji. Ulang kata Nabi. Salat lagi, dibilang lagi. Ulang lagi salat engkau. Ulang lagi sampai dia bilang, "Ya Rasulullah, aku udah enggak kuat ya Rasulullah. Aku salah di mana?" gitu. Iya, diajarkan sama Nabi, kamu kalau salat itu yang tenang, khusyuk, kemudian apa lagi? Tumakninah. Jaga rukun-rukunnya. Kemudian ke-10 apa? Salam, ya. Ya, kemudian duduk untuk salam. Ini juga bagian dari wajib. Jangan seperti anak-anak salat. Ini ada juga orang tua itu salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu langsung disenderkan dia punya tangan. Salat kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ini salam itu harus diucapkan sedang atau masih dalam keadaan apa? Duduk. Ya. Kemudian yang ke-12 atau yang terakhir itu tertib di dalam rukun-rukun salat, yaitu apa? Berurutan dalam rukun salat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz, izin bertanya, jika sedang salat tiba-tiba ingin buang air besar, salatnya berhenti atau dilanjut Ustaz? Berhenti. Jangan dilanjut. Iya, kalaupun ibu misalkan kayaknya kalau sekian detik sekian masih tahan ini, jangan. Makruh hukumnya. Makruh, tapi salatnya tetap apa? Tetap sah. Ya, harus berhenti. Dan jika dilanjut apa salatnya sah? Sah salatnya, tetapi hilang apa? Keutamaan. Udah enggak ingat Allah itu. Itu pasti ingatnya apa? Perut saja ingatnya itu. Iya, turun naik. Assalamualaikum warahmatullahi. Wow, buru-buru astagfirullah, enggak ada, langsung ke kamar mandi. Udah, rusak dulu salatnya, pergi ke kamar mandi. Baru datang apa? Datang lagi. Cuman masalahnya Anda atau kita itu sering bilang apa? Aduh, malas lagi salat nanti gitu. Nah, itu tadi karena bertemunya kita dengan Allah itu bukan menjadi prioritas. Itulah menjadikan kita itu sering nanggung-nanggung dalam apa? Dalam perjumpaan. Perhatikan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang rindu perjumpaan dengan Tuhannya, perhatikan, amal saleh. Dan juga apa? Jangan sekutukan Allah dengan apa? Dengan yang lain. Baik. Jadi salatnya tetap apa? Tetap sah, tapi kehilangan apa? Keutamaan. Yang penting posting barang ya. Saya posting barang di media sosial Ustaz, tetapi barang tersebut belum saya pegang. Ibu comot dari mana barangnya? Google berarti ya? Iya, dari Google. Kecuali jika ada yang pesan. Lalu jika ada yang pesan barang tersebut, barulah saya membelikan barang tersebut dengan dana saya terlebih dahulu. Berarti dibeli dulu ya.
Baru kemudian saat barang sudah ada, berikan ke pembeli, dan pembeli baru saat barang sudah ada, diberikan ke pembeli. Dan pembeli baru membayarnya. Iya. Fee yang kita ambil dari penjualan barang apakah termasuk riba? Enggak, bukan riba. Kalau ini bukan bahasan apa? Bukan bahasan riba, tapi lebih ke akadnya. Lebih ke akadnya. Dan juga mungkin goror di situ nanti. Karena tadi ada brand-brand ternama yang juga memang itu berlisensi. Kadang kita juga harus melalui hak izin untuk mengupload atau untuk meng-share atau gambar-gambar berikut. Makanya kalau bisa ya ibu kerjasama aja sama orangnya. Mbak, boleh nggak saya pinjam gambarnya nanti untuk saya ini? Oh, kalau misalkan penjualnya bilang nggak apa-apa, tapi nanti ambil sama saya barangnya, nggak apa-apa. Bagus, ya misalnya nggak apa-apa, nggak masalah. Bagus ya kalau misalkan ada brand-brand ternama, misalkan Samasi, misalkan ini apa namanya? Ya itu yang saya tahu ya. Iya. Apalagi merek-merek pakaian itu? Apalagi namanya? Ada lagi merek pakaian Abah Kasiman, Abah gitu. Ada Abah gitu, Abah apa gitu. Nanti kalau memang brand-brand terkenal, kalau misalkan kita posting kemudian itu bisa membuat kerugian bagi pihak lain, itu nggak boleh dalam hal berdagang. Makanya kalau bisa terhubung itu lebih bagus. Lebih bagus. Apalagi mungkin kelapaknya apa? Kelapak nanti ketika ada orang pesan misalkan ibu beli barangnya kemudian ibu jual kepada orang lain, apalagi kalau terjadi hubungan yang bagus dengan pihak produksi pertama, itu lebih bagus. Enggak mengapa. Wallahu taala alam bissawab. Halal hasilnya. Baik. Ada pertanyaan Ibu secara langsung? Insya Allah nanti kita akan bahas hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Nanti kita akan bagi ada muakkad dan ada gair muakkad. Insya Allah taala. Tafadhol, ada yang mau nanya? Ada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini kalau yang tadi perihal kayak macam bangkit dari ruku, kalau yang maksudnya kalau yang sholat sendiri kan harus selesai gitu ya? Harus selesai, maksudnya bacaannya sesuai yang harus selesai, benar. Kalau berjamaah tuh gimana Ustaz? Kalau kita belum selesai nih, tapi imam udah pindah ke ini, kita harus ikut. Enggak, kalau untuk jamaah itu diserahkan ke imam. Berarti kita belum selesai juga nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa, itu sudah terwakili oleh imam. Bacaan belum selesai terwakili oleh imam. Baik. Oh iya, syukran Ustaz. Wa iya, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ayo. Ketika kita sholat jamaah ya Ustadz, pas mau itidal itu kan baca sami Allahu liman hamidah kan imam itu. Makmum itu yang mendengarkan itu ikut baca juga atau kita jawab dengan Rabbana walakal hamd? Dijawab dengan Rabbana walakal hamd. Jadi tidak perlu sami Allah gitu ya Ustadz? Tidak perlu. Tapi dibaca juga nggak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu bukan sesuatu yang sesuatu yang tajam untuk dibicarakan. Dibaca sami Allah atau dijawab dengan Rabbana walakal hamdu, memang itu yang paling sesuai dengan makna yang diucapkan oleh imam dan makna yang diucapkan oleh makmum. Jadi memang demikian. Sami Allahu liman hamidah, makmum baca apa? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Wa iyyak. Ada lagi? Bismillah Ustadz, Tayyib, wa tafadhal. Kalau misalkan kita jadi makmum masbuk ya Ustadz yang telat. Makmum masbuk. Oh, masbuk. Ayo. Terus kan kita tadi takbiratul ihram terlebih dahulu, itu hanya mengangkat tangan atau sambil bersedekap? Hanya. Enggak, cukup takbir saja. Adapun sedekap dan angkat tangan itu hukumnya sunnah. Yang penting lafaz takbirnya, itu yang wajib. Allahu Akbar, ya.
Kalau misalkan kita ada waktu untuk ngangkat, apalagi mungkin kita ngejar satu rukun ya. Ya kira-kira misalkan kita datang, orang sedang posisi apa? Ruku misalkan. Ya, dan kita tahu sudah sekian per detik dari dia ruku. Ya. Karena begitu dia bangkit, itu jangan hukumi diri ruku bersama imam. Karena kadang-kadang kita begitu, sudah masuk gerobak masuk gitu. Imamnya padahal sudah bangun. Dan dia hukumi dirinya dapat satu apa? Wah, itu kacau yang sholat begini tuh. Ini enggak begitu. Udah tenang saja. Lengkapi berapa yang apa? Yang kurang. Insya Allah rezeki itu enggak akan hilang. Hanya sekian detik kok dari satu rakaat itu. Kalau kita sholat ya sekian menit. Enggak sampai menit. Satu rakaat. Nah, kadang-kadang itu yang kita lupa. Tapi kalau misalkan kita lihat ada orang lagi sedang ruku dan kita kenal memang imamnya suka lama apa? Ruku. Siapa imamnya ya? Oh ya, yang lama nih rukunya nih. Allahu Akbar. Tapi siapa imamnya? Wah, cepat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung ruku. Ya, kita dapat satu rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ustadz mau nanya lagi, kalau misalkan kita lagi sholat terus salah baca gitu, gimana? Kalau sholat salah baca, sholat tetap sah. Ada bacaan khusus misalnya apa subhanallah apa gimana gitu? Gimana? Maksudnya kalau salah baca, misalnya lagi ruku terus kita salah baca yang sujud gitu. Terus ingat, terus gimana? Udah langsung baca yang ini, langsung baca yang ingat. Iya. Enggak perlu lagi mengucapkan misalkan istighfar gitu enggak? Istighfar. Enggak, itu bukan bagian dari bacaan. Itu langsung dibanting dengan bacaan yang diingat. Langsung aja berarti. Iya, langsung saja. Iya. Baik. Syukran, Ustaz. Wah, iya. Kecuali kalau mungkin spontanitas ya. Kalau misalkan lagi sholat, astagfirullah itu. Itu spontanitas. Saya rasa itu tidak mengapa. Tapi kalau misalkan benar kata ibu, misalkan kita lagi ruku, kadang-kadang baca subhana rabbiyal a'la. Iya. Subhana rabbiyal a'la, astagfirullah. Itu kan spontanitas itu. Kalau spontanitas jangan subhana rabbiyal astagfirullah. Nah, ini yang apa? Ini yang jangan. Langsung dibanting dengan bacaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum, izin Waalaikumsalam. bertanya Ustadz. Kalau misalkan sholat zuhur, sholatnya kan syirik. Terus pas bacaan Al-Fatihah, imamnya ruku, kita belum selesai, itu gimana Ustadz? Sholat zuhur, karena kan sir ya, nggak kedengaran sampai belakang. Imamnya ruku. Iya, kita belum selesai bacaan Al-Fatihah. Belum selesai bacaan Al-Fatihah. Imamnya ruku. Itu sudah terwakili dalam makna yang tadi kita perdebatkan. Ketika Berarti kita ikutin sholat saja. bersama imam, itu bacaan kita, gerakan kita, itu terwakili oleh siapa? Imam. Baik jahar maupun sir. Jadi ketika kita sir, misalkan ada ibu-ibu mungkin di belakang, mic-nya mati di depan. Oh iya. Yang tadinya udah besar, Allahu Akbar, kedengaran. Mati lampu. Iya kan? Sampai pernah waktu itu gemuruh masjid. Allahu Akbar. Di sini tuh pernah itu. Itu sebenarnya harus diajarkan bapak-bapak yang begitu. Cukup satu orang. Jangan semua takbir. Iya. Tapi saya lupa sih ngajarin. Nanti dah diajarin lagi ya. Di sini waktu itu saya sholat. Mati lampu. Gemuruh masjidnya. Kayak orang mau perang. Allahu Akbar. Iya. Takut banget gitu ibu-ibunya. Tahu kok ibunya. Kalau satu orang pun bilang Allahu Akbar itu namanya Bilal. Boleh. Misalkan nanti ada kita tetapkan satu orang. Kalau ada kemungkinan. Nanti dia yang apa? Langsung takbir. Begitu imam takbir, dia perbesarkan suaranya. Untuk ikut apa? Takbir. Atau sami Allah, dia ikut juga apa? Sami Allah. Agar makmum yang lain di belakang bisa dengar. Nah, ibu yang tadi demikian. Benar. Ketika imamnya lagi ruku, lagi baca Al-Fatihah, ternyata ibunya belum apa? Selesai. Karena bacaannya ibu itu lebih pelan dari bacaan imamnya. Imamnya mungkin disambung-sambung. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sementara makmum baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Belum selesai dia sudah ruku, ibunya belum. Ternyata sudah ruku, enggak apa-apa. Turun ruku. Karena kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dipasangnya imam itu untuk apa? Untuk diikuti. Salahnya, benarnya itu dia, tanggung jawab dia. Makanya itu enak jadi apa? Jadi makmum. Itu enak jadi makmum. Makmum itu selalu posisi apa? Benar. Makanya seorang istri yang bermakmum kepada suami, tidak melangkahi suaminya, itu selalu dalam posisi apa? Benar. Ya, karena selalu yang akan salah siapa? Imam.
Wallahu a'lam bissawab. Kalau kita lihat, makanya benar kata perempuan. Perempuan itu selalu apa? Benar. Enggak mau salah. Karena posisi jadi apa? Makmum. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Yang hadir semoga terus sehat dan afiat. Kita bisa lanjut kembali nanti pelajarannya. Wallahu waliyun zalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.